guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini. Sesuai permintaan, jadi bisa nonton keseruannya lagi guys. Ntar ya guys. Percaya banget. Yang asiknya nih, apa tadi? bayarannya paling Subscribe besar. dan like. Udah gitu permain Nah, kita dapat akan uang balik sampai lagi. dengan Tunggu bentar. Loh. What the hell? Iklan dong. Ketabrak. SCP Containment Bridge. Nah, ini. Ya, judul gamenya aja SCP Containment Bridge. Bagusin, yang guys. kalau diartikan adalah gini, SCP karena aku kebobolan tahanan. Ya, gitulah kira-kira artinya guys. Kalian tentu udah tahu dong ya SCP itu apa? SCP adalah singkatan dari Special Containment Procedure atau juga Secure Contain and Protect. Ya, kalau secara garis besar SCP atau SCP Foundation ini dia adalah sebuah organisasi yang mencari, menahan, dan mengamankan makhluk-makhluk yang aneh dan menyeramkan. Pokoknya segala macam makhluk-makhluk yang menyimpang dari hukum alam dah. Nah, SCP itu punya beberapa tempat kayak penjara gitu, yang di dalamnya terkurunglah makhluk-makhluk aneh itu. Sebelum kejadian dalam game ini, si SCP Foundation ini mengalami penyerangan di penjara-penjara yang dia punya di berbagai daerah. Yang menyerang adalah para pemberontak yang tidak suka kalau SCP menangkap dan menahan makhluk-makhluk yang dianggap suci oleh para pemberontak. Pemberontak ini biasa juga disebut Chaos Insurgency atau CI. Di game ini kita berperan sebagai seorang terpidana hukuman mati dengan kode D9341. Jadi nama kita di game ini adalah tahanan D9341. SCP Foundation mengambil para terpidana hukuman mati untuk bekerja di SCP Foundation di penjara-penjara mereka sebagai kelinci percobaan tentunya. Karena itulah si orang yang kita mainkan ini ada di dalam penjara ini. Tentaranya bagus ya. Aku pernah lihat senjatanya. Di awal game kita dibawa dan dimasukkan ke dalam sel. Lalu kita digiring oleh para penjaga yang dikenal sebagai pasukan Nine-Tailed Fox atau NTF. Kita dibawa dengan dua orang lainnya disuruh menjadi subjek percobaan pada SCP-173. SCP-173 adalah makhluk patung beton aneh yang bentuknya kayak kacang. Jangan salah guys, makhluk ini walau kelihatannya cupu, tapi makhluk ini sangat berbahaya guys. Kalau ketemu makhluk ini kita nggak boleh melepaskan pandangan dari dia. Bahkan ngedip aja nggak boleh. Tapi makhluk ini sangat berbahaya guys. Kalau ketemu makhluk ini dan tahu-tahu ada di belakang mematahkan leher korbannya. Pas masuk situ tiba-tiba ada gangguan listrik terjadi. Sepertinya tempat ini sedang diserang oleh pemberontak di luar sana oleh CI. Karena gangguan listrik, pintu ruangan SCP-173 mengalami gangguan juga, jadi nggak bisa ditutup itu pintunya. Lampu di penjara itu pun mati nyala. Untung aja kita nggak diserang guys di sini. Kalau nggak ya udah langsung tamat gamenya ini. Yang bikin gregetan di game ini, kita punya indikator buat ngedipnya gitu guys. Ini nih. Jadi ini di game ini ngedipnya aja mesti diatur gitu ya, kocak juga ini. Situasi di dalam penjara ini jadi bahaya banget guys, karena SCP-173 terlepas. Dari laporan radio juga terdengar kalau beberapa SCP lainnya ikut terlepas. Waduh, makin bahaya aja nih di dalam penjara SCP Foundation ini nih. Karena takut terlepas ke dunia luar, sistem lockdown otomatis pun langsung mengunci tempat ini rapat-rapat. Dimulai deh tuh perjuangan kita untuk kabur dari tempat ini. Tantangannya ya udah jelas, kita harus menyelamatkan diri dan menghindar dari para SCP yang terlepas itu. Bahkan untuk menghadapi SCP kadang kita harus mengurung SCP itu lagi supaya kita aman. Beberapa SCP yang menjadi ancaman di game ini adalah SCP-106 yang wujudnya kayak lelaki tua ini gosong. Ini kalau ketangkap sama dia kita bakalan dibawa ke dimensi lain guys.
Terus ada juga SCP-096 atau biasa disebut Dia The nih Shy perempuan Guy, orang pemalu. yang Dia ini nggak boleh dilihat wajahnya guys. Kalau kita liatin wajah si 096 ini, dah kok dia disebut bakal zombie mengejar padahal dia aslinya kita. manusia. Ada juga Ya ampun, gangguan. kode D9341. Pintu ruangan SCP-173 mengalami gangguan Sebentar juga, ya, guys. jadi nggak bisa ditutup. 049 atau biasa kayak lelaki tua dalam upaya kita aman. Beberapa SCP yang menjadi ancaman di game ini adalah SCP-106 yang wujudnya Bapak kayak tua lelaki tua ini gosong. Ini kalau ketangkap sama dia, kita bakalan dibawa ke dimensi lain guys. Terus ada juga SCP-096 atau biasa disebut The Shy Guy, orang pemalu. Dia ini nggak boleh dilihat wajahnya guys. Kalau kita liatin wajah si 096 ini, dia bakal mengejar dan menyerang kita. Oke. Ada juga SCP-049 Ini atau Plague biasa Doctor. disebut Ini tuh dokter. dokternya flu Konon burung katanya dia ini tahu. adalah manusia biasa yang berubah karena mengalami 49 kali operasi. What? Makanya otaknya dia tuh Aneh. kayak mengalami gangguan gitu. Dia itu kerjanya keliling-keliling nyari korban baru guys. Bingung gue. Lilung-lilung mondar-mandir. Pas ada orang, modusnya dia pengen nolongin orang itu. Padahal kalau ketangkep sama si SCP-049 ini, kita bakal dibuat seperti dia. Dan yang paling repotin adalah SCP-079. Loh, Padahal kok dia ada bentuknya tidak Illuminati? menyeramkan. Dia itu merupakan komputer yang Illuminati? memiliki kekuatan super. Oh, gimana coba tuh? Komputer jadul tapi memiliki kekuatan super. Si komputer canggih ini bisa mengontrol apa aja, asal alat itu bisa dikendalikan secara remote atau dari jarak jauh. Misalnya aja kayak buka tutup pintu yang ada di penjara ini. Belakangan diketahui kalau si SCP-079 ini ternyata dialah yang menyebabkan gangguan listrik di awal game saat kita berhadapan dengan SCP-173. Karena para pemberontak CI, Chaos Insurgency, melakukan hack pada sistem komputer SCP dan memberikan kontrol pada SCP-079, jadilah tuh diacak-acak sama si SCP-079 ini penjaranya guys. Akhirnya pada terlepas deh tuh semua SCP yang ada di sini. Sebenarnya ada banyak banget sih SCP-SCP yang berkeliaran di penjara ini. Jadi kalau kalian ingin dibuatkan video khusus bahas SCP apa aja yang ada di game ini, kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Kalau banyak yang mau, banyak yang request ya, nanti saya bikinin video khusus bahas SCP-SCP di sini. Nah, SCP-079 ini karena dia nggak bisa bergerak, jadinya dia punya keterbatasan. Si 079 meminta kita untuk membukakan akses sistem kontrol pintu otomatis untuk dia, supaya dia bisa mengontrol semua pintu yang ada di penjara ini. Pada akhirnya setelah membantu dia, nanti si SCP-079 akan membantu membukakan pintu keluar juga untuk kita. Nanti pilihannya mau keluar lewat gerbang A atau gerbang B nih ya, gate A atau gate B. Setahu saya ada 4 ending dari game ini guys. Kan misi utamanya adalah kabur dari tempat ini. Yang pertama kondisinya adalah kita keluar ke gerbang A, tapi belum masukin kembali si SCP-106 ke dalam kurungannya. Nanti si 106 akan ikut keluar lewat gerbang A. Tapi di situ dia menjadi pengalihan kita guys untuk kabur. Akhirnya kita bisa kabur lewat jalur bawah dan berujung ditangkap oleh Chaos Insurgency. Kita ditangkap oleh CI. Benar guys. Ya guys, gak apa-apa. Lalu ending yang kedua, kita berhasil memasukkan SCP-106 kembali ke dalam kurungannya. Jadi pas keluar dari gerbang A, nanti kita akan disambut langsung oleh pasukan NTF.
Kita akan dibawa karena dianggap orang yang hebat, orang yang spesial, karena bisa selamat dan menghadapi semua SCP yang ada di dalam penjara ini. Ya, kemungkinan kita bakal dijadiin anggota SCP Foundation ini nih kalau lewat ending ini. Lalu ending yang ketiga lewat gerbang B. Kalau kita tetap SCP membiarkan sistem bom nuklir aktif, 682 maka nanti bakalan saat keluar terlepas. dari gerbang B akan ada kejadian di mana SCP-682 itu terlepas. Atau 682 sih. SCP-682 just broke out at Gate B. I want all available helicopters and NTF units at Gate B now. SCP-682 ini merupakan makhluk sejenis ini buaya yang gede banget. Susah dimusnahinnya guys. Jadi terpaksa lah tuh, NTF nanti akan menyalakan bom nuklir itu dan menghancurkan semua yang ada di situ. Ya ampun, gangguan guys. Ya walau di Meledak. pesan radio yang terakhir, ternyata si SCP-682 belum juga tewas setelah dihantam pakai nuklir. Kuat banget ya dia, semacam Godzilla kayaknya dia. Tuh kan tadi tak bilang kecil. Lalu ending yang keempat lewat Nah. gerbang B. Kalau Ini kita nanti mematikan endingnya sama atau kayak menonaktifkan sistem bom nuklir, kejadiannya sama kayak di ending ketiga, si SCP-682 akan terlepas. Tapi karena bom nuklir dimatikan, jadinya nggak ada ledakan di situ guys, gagal meledak. SCP-682 pun terlepas ke dunia luar. Akhirnya prajurit NTF mengetahui kalau kita adalah penyebab matinya sistem nuklir itu. Dan kita pun langsung dieksekusi oleh prajurit NTF di situ guys. We were unable to detonate the warheads for unknown reasons. All helicopters and NTF units go back to Gate B immediately. Capturing SCP-682 is now our #1 priority. Nah, gitulah kira-kira cerita sebenarnya dari game SCP Containment Breach. Jadi menurut saya sih yang termasuk good ending adalah kita lewat gate A guys, karena kita masih Oke, bisa guys. selamat di Bye. situ. Jangan lupa Kalau like lewat dan gerbang B subscribe. banyakan Jangan bad lupa ending ya lihat guys channel ya. aku yang Jadi keren ya ini. terserah kalian tuh Oke kalau ya. mau main, Bye. kalian pilih mana tuh endingnya.